Tuhan, puji nama Tuhan kalau sampai di tanggal hari ini, di tanggal 22 ya, 22 Mei, betul ya? 22 Mei, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Amin, di hidup kita. Baik dalam kondisi susah senang, ya itu jalan yang Tuhan beri buat kita, yang pasti dia beri kedamaian dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita kehadirat Tuhan. Biarkan kita datang bukan karena paksaan, bukan karena keinginan, bukan karena rutinitas. Setiap hari Minggu kita harus ibadah, bukan. Bukan karena mungkin gak enak sama Pak Tommy, apa Pak Gembala, Ibu Gembala, jangan. Gak enak sama Ibu Tati, jangan. Gak enak sama saya, jangan. Tapi kita boleh datang. Yang paling terutama itu karena adanya Tuhan. Ya, amin. Dan Tuhan ingin dipermuliakan. Kita ingin dipermuliakan. Tuhan ingin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Pada hari ini, siapin hatimu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa mazmur, membawa pujian yang terindah, yang terbesar bagi Dia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Dengan ucapan syukur dan dengan nyanyian pujian kepadamu. Kami mau sembah Engkau, Allah kami yang besar dan hebat. Karena kasih-Mu, kami diselamatkan, kami dibebaskan. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Karena kasih-Mu yang besar, yang memelihara kami, yang menuntun kami Tuhan, yang menguatkan, menghibur kami dalam kesepian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layaklah Engkau dipuji dan disembah Tuhan. Layaklah Engkau diagungkan Yesus. Anak-anak-Mu hadir dengan kerendahan hati Tuhan. Anak-anak-Mu datang karena haus akan Engkau. Allah Roh Kudus, kuasai anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, kuasai mereka, kuasai pikiran mereka, kuasai hati mereka. Karena terkadang Allah Roh Kudus, kami memikirkan hal yang jahat, kami memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami tunduk di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sabda firman. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadapi kehidupan ini, banyak jalan yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, jiwa memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Hadapi kehidupan ini,
Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, aku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam kesendirian kami Tuhan, Engkau ada. Dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu semakin bekerja. Terima kasih Tuhan buat keajaiban. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih untuk mujizat yang Tuhan nyatakan ke setiap kami. Walaupun Tuhan secara daging kami remah, walaupun Tuhan secara fisik kami lemah, tapi Roh-Mu Tuhan menguatkan kami. Roh-Mu menegakkan kami Tuhan. Roh-Mu memberi penghiburan. Roh-Mu memberi kekuatan atas kami, sehingga kami mampu melihat bagaimana fajar itu selalu datang atas kami. Janji-Mu seperti fajar yang kami lihat. Janji-Mu seperti ya dan amin Tuhan. Dan tak pernah terkalahkan, tak pernah tergantikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau boleh ada bagi kami yang sendiri Tuhan, Tuhan menjadi kekasih jiwa kami. Bagi kami yang lemah, Tuhan menjadi kekuatan kami. Bagi kami yang kesulitan, Tuhan memberikan kemampuan buat kami. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kondisi, di dalam setiap situasi. Tuhan menyatakan janji-Nya seperti fajar pada pagi hari. Baiklah Tuhan disembah, ditinggikan. Allah kami, Allah Israel, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you God. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini Tuhan kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu seringkali Tuhan kami diganggu oleh hal-hal tidak seharusnya kami rasakan. Tapi kami minta Tuhan Allah Roh Kudus kuasai hati kami, dan pikiran kami Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh kami menangkap suara hati-Mu. Kami boleh memahami mau Tuhan apa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melangkah pada kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom semua. Apa kabarnya? Semua baik? Semua baik, amin. Yang merasakan kasih cinta Tuhan, katakan Tuhanku ajaib dan dahsyat. Katakan, amin. Dia luar biasa ya. Dia tidak pernah berhenti kasihnya. Dia tidak pernah berhenti. Beberapa hari yang lalu,
Saya selama 2 minggu ini saya jalan-jalan ya, saya nggak pernah di kantor. Saya melihat bahwa wah, kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan suatu hari saya melihat ada pelangi gitu ya. Saya ingat sekali waktu Nuh, bangsa Israel dihajar oleh air bah, Tuhan janji sama Nuh ya, bila tanda dari janji Tuhan terhadap Nuh itu tidak akan membuat air bah itu dengan pelangi ya. Betul ya? Nah, ketika saya melihat pelangi, saya lihat, waduh, saya langsung ingat janji Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan bahwa kita semua baik-baik saja dan kita semua sehat. Yang terutama dalam hidup kita adalah bukan kondisi fisik kita yang sehat, tapi roh kita. Karena kita manusia roh, bukan manusia daging. Amin. Siapkan hatimu. Kita mau tinggikan Allah. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Bentar. Kita mau nyanyi lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Siapa puji Tuhan? Beri tos kanan kirimu, katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita tos kanan kirimu, katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Amin. Amin. Engkau ditinggikan tinggi. Engkau Allah yang ditinggikan. Pagi hari ini saya yakin bahwa Allah tidak hanya ditinggikan di dalam kehidupan kita saja, orang-orang dewasa, tapi juga ditinggikan melalui anak-anak sekolah minggu. Mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Atau mau bernyanyi? Monggo, silakan. Shalom, hari ini kami menyanyikan lagu untuk Tuhan. Rohmu yang hidup penuh itu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu.
Terima kasih. Terima kasih. Baik, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ada lagi? Aku mau Om Henry. Oke, Kakak Timothy dulu ya, Kakak Mabel. Dari Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Kakak Timo. Kakak Jos. Shalom, selamat pagi. Hari ini aku akan membacakan Mazmur 119 ayat 13. Orang yang bimbang hati kubenci, tapi Tauratmu kucintai. Terima kasih. Terima kasih, Kakak Jos. Selanjutnya Kakak Mabel. Sama Abang Demian. Shalom. Shalom. Selamat pagi Shalom. semuanya. Pagi ini saya dan adikku ingin membacakan ayat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih, Kakak Mabel, Abang Demian. Ada lagi mau bersaksi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita mau datang hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu. Mari kita puji Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia pagi hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kita pujikan lagu ini dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan takut bahaya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan dengan iman.
kemenangan darimu. Ya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin Tuhan. Karena kami begitu yakin Tuhan bahwa kami menerima kemenangan darimu Tuhan. Karena Allah kami begitu besar. Allah kami begitu ajaib dan dahsyat. Pagi hari ini kami mau menerangkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami ingin dibentuk seperti Engkau mau. Kerat bagian-bagian yang selama ini menghambat pertumbuhan iman kami Tuhan. Kerat setiap bagian yang selama ini melukai hati Tuhan. Baik itu sikap kami, baik itu kelakuan kami, ataupun kedegilan kami Tuhan. Kerat segala sesuatunya Tuhan melalui firman-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya. Kami yang seringkali Tuhan berpikiran jelek. Kami yang seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memikirkan hal yang cabul. Kami mungkin melakukan dosa-dosa yang tidak Tuhan sukai, zina atau apapun Tuhan. Kami minta Tuhan kerat segala sesuatunya. Paksakan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar dimampukan Tuhan. Menggunakan manusia roh kami. Kami hidup karena manusia roh kami, bukan karena kedagingan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu pagi hari. Kami terlampau percaya Tuhan. Apa yang akan disampaikan dan diberikan kepada kami, itu adalah suara hati Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau memakai firman ini Tuhan sebagai senjata atas kami. Tapi firman ini akan mengerat hati kami benar-benar. Sehingga kami boleh menjadi manusia yang murni. Manusia roh yang murni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan hambanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, sekalipun di Zoom. Tapi Tuhan juga mengerti, Tuhan tahu, ya, Tuhan juga melihat apa yang ada dalam hati kita semua. Ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu Ibu Nona izin karena harus khotbah di Taman Harapan Indah di Gereja Sungai Yordan Philadelphia. Karena gembalanya di sana sakit juga, jadi perlu dibantu, jadi berkat untuk jemaat di GSY Philadelphia. Oke, jadi Ibu Nona sudah berangkat, baru berangkat. Kita yang di rumah di ibadah ini kita doakan, kita support karena acara di sana jam 10:30 ibadah mulainya. Perjalanan lumayan cukup jauh, hampir 1 jam. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga hadir mengurapi Ibu Nona, memperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Karena kita yang berdoa di sini juga, kita juga diberi hikmat Tuhan oleh Roh Kudus sehingga kita juga tetap setia berdoa, beribadah, mendengar firman Tuhan, dan meresponi, itu yang sangat penting. Meresponi firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca hari ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin.
Saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Bahwa firman-Mu itu berkuasa mengubah kehidupan setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Baik, saya tidak panjangkan pagi hari ini. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, saya berikan judul atau tema minggu ini, karena sudah beberapa hari Tuhan ingatkan, ini jemaat harus memiliki kesehatan rohani yang luar biasa. Karena menjelang akhir zaman ini, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Apa saja? Sehingga saya berikan tema adalah menjaga dan memelihara stamina rohani. Ya, ini penting. Setiap kita kalau mau sehat, kita harus menjaga, memelihara stamina rohani. Makanannya harus teratur, bergizi, ya, bernutrisi, tidak makan sembarangan, makan yang tepat waktu, tidak menunda-nunda, sehingga makanan rohani kita itu akan sehat. Stamina rohani kita akan semakin kuat, ya, sehingga kita bisa untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Tantangannya bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Kita harus mempersiapkan sebelum kedatangan tantangan yang besar. Dan kita tidak bisa menghindar dari setiap tantangan pencobaan-pencobaan. Karena kita percaya Tuhan sudah memperlengkapi orang percaya saudara dan saya memiliki kekuatan, memiliki stamina rohani yang tidak tergoncangkan. Amin. Hingga pagi hari ini kita bersyukur, anak-anak sudah kita arahkan, bimbing untuk senantiasa menghafal, merenungkan, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu, beribadah bersama-sama. Kita sebagai orang tua, opa-omanya juga mengimpartasikan supaya mereka juga tetap memiliki stamina rohani di akhir zaman ini. Karena kalau kita malas, kalau kita tidak peduli akan stamina rohani kita, saudara, saya beritahu, iblis akan rajin. Iblis dan roh-roh jahat itu akan rajin untuk menjatuhkan iman kita, untuk mengejar kita dan menelan kita yang tidak memiliki stamina rohani yang kuat. Oleh karena itu pagi ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki stamina rohani yang fit, yang kuat, yang sehat, sehingga kita tidak terkalahkan, kita tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Keadaan boleh semakin buruk. Kita percaya kalau stamina rohani kita tetap kita jaga, kita pelihara, maka kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak akan goyah. Ya, jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman di masa yang akan datang. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tadi pujian sudah kita naikkan. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menopang jalan perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, pagi hari ini, Rasul Paulus itu juga mengingatkan kita semua. Nanti kita akan baca di dalam 1 Korintus 9. Saudara buka dulu 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal 9, kalau kita baca dari ayat 1-nya, kalau kita baca kita urut dari ayat 1-nya, maka saya beri kesimpulan bahwa Paulus itu bukan orang yang malas. Paulus itu orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Paulus itu yang memiliki roh yang rajin. Paulus itu memiliki stamina yang tidak pernah kendor. Ya, stamina rohaninya semakin kuat. Kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 23. Sehingga pada ayat 24 pagi hari ini, yang akan kita baca bersama-sama, ayat 24 itu ini informasi atau nasihat dari Paulus untuk apa yang harus kita kerjakan di zaman-zaman sekarang, di masa-masa sekarang.
setelah COVID sudah berlalu, mulai reda, ya, langkah berikutnya kita harus juga prepare atau menjaga stamina rohani kita supaya tidak kecolongan lagi, supaya tidak lemah lagi. Kita akan baca ayat 24 dari 1 Korintus 9. Paulus begitu gencarnya dia memberitakan Injil keselamatan, dia menyampaikan Injil anugerah kepada orang-orang di Korintus, sehingga Paulus juga ingat hati-hati, kita harus menjaga stamina rohani. Ayat 24-nya kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-27. Ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang, pertandingan, ya, semua peserta turut berlari. Jadi Paulus mengingatkan bahwa kita ini sedang berada di gelanggang pertandingan. Dan kalau sudah berada di gelanggang pertandingan, bukan berarti untuk kita santai, tidur-tiduran, atau malah ngobrol-ngobrol yang tidak penting. Tetapi Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Jadi ada tugas yang harus kita lakukan. Turut berlari, tetapi, ya, Paulus katakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jadi semua sama-sama lari. Kita giat untuk bertanding di gelanggang pertandingan, tapi semua sama-sama lari, tapi yang dapat hadiah cuma satu. Nah, siapa yang satu itu? Ya, siapa yang satu itu? Apakah termasuk saudara dan saya? Ya, ini yang Paulus ingatkan. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, Paulus bilang, karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi Paulus juga mau melihat setiap kita yang mendengar firman Tuhan diingatkan supaya kita berlari begitu rupa. Tidak larinya tidak santai, tidak asal bergerak lari, tidak asal bergerak maju, tidak. Ya, jadi kita tidak, Tuhan ingatkan kepada Paulus, kita jangan jadi orang Kristen yang tidak berlari, ya, begitu rupa supaya bisa mencapai garis akhir dan mendapat hadiah kemenangan. Nah, ayat 25-nya, tiap-tiap orang, ini nasihat Paulus bilang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi setiap orang yang ikut pertandingan, termasuk saudara dan saya, kita harus memiliki penguasaan diri. Karena dalam pertandingan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi pertandingan dalam hidup ini. Kalau kita nggak menguasai diri, maka segala masalah, segala tantangan itu akan menguasai kita. Makanya Paulus bilang, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mau susah, mau senang, mau kekurangan, mau kesulitan, kita harus kuasai. Ya. Mereka berbuat demikian, bilang ayat selanjutnya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan mahkota yang fana, mereka pun melakukannya dengan penguasaan diri yang ketat. Mereka nggak sembarangan, mereka menjaga stamina mereka. Apalagi kita. Nah, dikatakan begini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apalagi kita. Paulus ingatkan, lihat orang-orang dunia mereka bertanding, mereka berlari begitu rupa dalam gelanggang pertandingan, mereka menguasai diri untuk merebut mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi atau yang kekal. Ini keren. Jadi bagian kita hari-hari ini,
Kita bersyukur kita berada di gelanggang pertandingan yang Tuhan mau. Itu sebabnya yang Tuhan mau, ayo mari kita semua orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus menjaga, pelihara stamina rohani kita, supaya kita tidak mengalami kekalahan, dan kekalahan. Kita tidak bisa dikalahkan dengan kekhawatiran, dengan doa yang nggak dijawab. Nah, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, kita percaya ujung-ujungnya kita pasti mengalami kemenangan. Amin. Kita akan mengalami kemenangan. Ayat 26-nya bilang begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Paulus bilang. Sebab itu, ya setelah Paulus sampaikan ayat-ayat yang di atas, kemudian Paulus bilang, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita berlari untuk mencapai, menerima hadiah kemenangan, itu karena ada tujuan. Harus punya tujuan. Bukankah kita sebagai orang percaya punya tujuan? Kita punya tujuan hidup. Kenapa kita ikut Tuhan Yesus? Ya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak pernah berubah saja. Tetapi kita pun harus memiliki tujuan. Punya tujuan hidup. Seperti orang bekerja, dia punya tujuan. Ya kan? Kita yang di rumah, kita hidup di dalam keluarga, anak-anak juga bertumbuh di dalam keluarga, mereka sekolah juga punya tujuan untuk mereka berhasil, untuk kita juga sebagai orang tua melihat anak-anak kita mengalami keberhasilan. Oleh karena itu ayat 27-nya yang terakhirnya. Tetapi, Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, Paulus ini dia harus melatih tubuhnya. Karena dia menyadari bahwa dia dalam gelanggang pertandingan, dia harus berlomba, berlari seperti orang berlari dan melatih tubuh untuk seperti orang berada di pertandingan tinju. Dia tidak sembarangan meninju, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, dikuasai. Ada penguasaan. Karena daging ini lemah. Kalau kita tidak kuasai, kita dikuasai daging. Sehingga kita tidak bisa hidup oleh roh. Ya, Roma pasal 8. Kalau kita hidup dalam roh, maka kita mampu menguasai daging kita. Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil. Jadi tadi ayat yang di atas, ayat 1 dan seterusnya, sampai ayat 24, 23 tadi, bagaimana Paulus itu memberitakan Injil dengan gencar, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, sehingga dia bilang begini, supaya sesudah memberitakan Injil, kata Paulus ya, kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jadi kenapa kita harus menjaga stamina? Supaya pada akhirnya, ujung-ujungnya kita tidak ditolak. Kita bisa menjadi pemenang dan menerima mahkota abadi. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, dan kita akan renungkan pagi hari ini. Ya, nah, kalau kita melihat di sini, Paulus mengingatkan kita untuk kita begitu rupa melatih tubuh kita dalam pertandingan. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang tidak menjaga stamina rohani. Saudara, ada ciri-ciri orang yang tidak menjaga stamina rohani. Mungkin bisa juga termasuk generasi kita atau keluarga kita. Mungkin ada yang kita kenal. Ya, ada ciri-ciri yang orang yang tidak menjaga stamina rohani. Artinya, orang yang mengalami stamina rohani yang tidak fit, tidak sehat, ya, ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah orang yang tidak menjaga stamina rohaninya tidak tertarik dan tidak bergairah. Orang yang tidak menjaga stamina rohaninya tidak tertarik dan enggak bergairah dengan perkara-perkara rohani. Itu ciri-ciri yang pertama. Perkara rohani, enggak bergairah. Suruh berdoa, enggak bergairah. Suruh ibadah, enggak bergairah. Ya, apa itu ibadah-ibadah? Orang doa-doaku juga enggak pernah didengar, enggak pernah dijawab. Pergumulanku bukan semakin
hilang atau habis atau sedikit, tapi semakin banyak. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak punya kegairahan roh. Nggak ada gairah untuk perkara-perkara rohani. Itu ciri yang pertama. Contohnya seperti contoh nih ya, seperti Yunus. Saudara ingat Yunus? Yunus dia sebagai hamba Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Yunus, Yunus berangkat ke Niniwe. Yunus diperintahkan Mau nonton depan nggak? untuk pergi kemana? Ke Niniwe. Apakah dia taat akan kehendak Tuhan? Dia tidak taat. Dia tidak bergairah. Sendiri di depan. Ke Niniwe. Akhirnya dia kemana? Dia ke Tarsis. Saudara lihat di sini. Kalau saudara saya bacakan Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Ini bukan kota yang kecil ya, kota yang besar itu berserulah. Jadi Tuhan bilang kepada Yunus, kamu ke sana dan kamu berseru terhadap mereka orang-orang di Niniwe karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nah, ini orang-orang yang tidak bergairah dalam perkara rohani seperti Yunus ini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan menjauh dari Tuhan orang yang nggak bergairah. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Itu ciri yang pertama. Yunus tidak menjaga stamina rohaninya. Padahal dia hamba Tuhan. Dia tahu kebenaran. Tapi dia tidak menjaga stamina rohani. Ketika Tuhan berfirman, diperintahkan untuk memberitakan kabar baik di kota Niniwe di mana orang-orang di sana sedang berbuat jahat. Tetapi Yunus perginya ke Tarsis. Dia keluar menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi hati-hati Saudara. Jangan sampai kita tahu yang benar tapi kita melakukan yang salah. Mari kita stamina rohani kita tingkatkan lagi. Nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana cara menumbuhkan stamina rohani kita, menjaga stamina rohani kita. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang sudah kehilangan stamina rohani, tidak fit lagi rohaninya, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu tandanya stamina rohaninya sedang tidak sehat. Jadi kalau saudara coba mau menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, artinya saudara stamina rohaninya sedang tidak sehat. Yang kedua, ciri orang yang stamina rohaninya tidak sehat atau tidak fit stamina rohaninya yang kedua, dia akan mudah kalah. Orang yang tidak menjaga stamina rohaninya, dia akan mudah kalah dalam kehidupan. Gampang menyerah dalam kehidupan, gampang kalah, gampang mundur dalam kehidupan. Jadi seperti ini. Jadi kelihatan ya ciri-ciri orang yang stamina rohaninya tidak terjaga. Yang kedua akan gampang kalah. Nah, saya bacakan satu ayat di sini. Matius 8, saudara lihat Matius 8 ayat 25 dan 26. Matius 8 ayat 25-26 mengatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya, perhatikan ya, maka datanglah murid-murid Yesus, ya, membangunkan dia. Murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang tidur. Ya, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Jadi ciri-ciri orang yang stamina rohaninya
tidak terjaga, yang kedua, akan mudah menyerah, akan mudah kalah. Ada pencobaan, ada badai pada waktu perjalanan mereka. Mereka diterpa badai, padahal mereka tahu ada Yesus di dalam perahu itu. Harusnya mereka nggak takut, harusnya mereka tidak menyerah, harusnya mereka tidak kalah. Jadi itu malah mengingatkan kita, ini stamina rohani dari murid-murid Yesus pada waktu itu sedang tidak mengalami stamina yang sehat. Sehingga mereka berseru, Tuhan, tolong kami nanti binasa ini. Ya, jadi kalau ada tantangan, iman saudara mulai tidak teguh lagi, tidak yakin bahwa kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar. Kita tidak yakin percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menguatkan kita. Artinya, stamina rohani kita sedang tidak fit, tidak siap, tidak sehat. Jadi yang kedua, jangan mudah menyerah. Jangan gampang kalah. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang dalam tantangan, dalam badai goncangan kehidupan hari-hari ini. Ya, kuatkan stamina rohani kita. Pelihara stamina rohani kita. Yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang stamina rohaninya tidak sehat. Yang ketiga, tidak punya otoritas dalam kehidupan. Makanya tadi Paulus bilang, kuasai dirimu dalam pertandingan. Berlarilah begitu rupa. Jadi ayat yang ketiga bahwa tidak punya otoritas dalam kehidupan. Nah, orang yang tidak punya otoritas dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, otoritasnya mulai goncang, artinya stamina rohaninya ada yang nggak beres. Stamina rohaninya tidak kuat, tidak sehat, sehingga tidak ada otoritas. Makanya saudara saya ingatkan, jaga stamina rohani kita. Ada satu contoh, ada satu kisah. Ini kisah tentang anak-anak imam, orang-orang rohani, ya, orang-orang percaya. Jadi anak-anak imam ini mereka sedang melayani juga. Kita baca di dalam Kisah Rasul 19. Saudara buka Alkitab saudara, Kisah Rasul pasal 19. Ini anak-anaknya imam, saudara. Ya, ini ciri-ciri yang ketiga, orang-orang yang tidak menjaga stamina rohaninya, tidak punya otoritas. Dalam keluarga, harusnya yang menjadi otoritas dalam keluarga adalah suami. Tetapi nggak punya otoritas suaminya, jadi istri yang ngambil alih. Ya, nggak punya otoritas. Jadi kelihatan di sini orang yang nggak punya otoritas dalam keluarga, berarti stamina rohaninya sedang tidak sehat. Nah, kita baca 1 Korintus pasal yang ke Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 13. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mereka menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Jadi ini pelayanan roh jahat ya. Jadi mau ngusir roh jahat, mereka tukang-tukang jampi ini pakai nama Yesus. Ya, yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka melakukan hal itu ialah mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam. Ya, ada 7 orang anak dari seorang imam yang tidak menjaga stamina rohaninya. Ya, imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Apa jawab roh jahat itu? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu sopo, kamu siapa? Kamu siapa? Kata roh jahat itu kan, siapa kamu? Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka.
dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, bahkan mengalahkannya. Jadi orang yang tidak menjaga stamina rohaninya, walaupun pakai nama Yesus, ya itu dapat dikalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Babak belur, saudara. Jadi ini anak-anak Skewa, 7 anak Skewa ini babak belur. Kenapa? Mereka juga tidak menjaga stamina rohaninya. Mereka ikut Tuhan, ikut Yesus, hanya sampai pada kulit, tetapi tidak mengenal dengan benar, tidak berakar, stamina rohaninya tidak dijaga, tidak dipelihara. Jadi ciri-ciri yang ketiga, orang yang tidak memelihara rohaninya, stamina rohaninya, akan mudah dikalahkan. Katakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Nah, jangan sampai iblis menguasai otoritas yang seharusnya kita miliki. Jadi, mari kita jaga stamina rohani. Nah, sekarang, bagaimana cara menjaga stamina rohani supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap punya power? Ya, saya sampaikan bagi saudara pesan firman Tuhan, stamina rohani kita akan kita dapatkan ketika kita ada dalam Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan, saya percaya kita nggak akan mendapatkan stamina rohani. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama untuk menjaga stamina rohani. Ingat, tadi 3 ciri-ciri orang yang tidak menjaga stamina rohani tadi yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menjaga stamina rohani? Yang pertama, kita harus membangun disiplin rohani pribadi secara sengaja. Jadi bangun disiplin pribadi kita. Bangun disiplin rohani kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap hari. Jangan sampai kita tidak memiliki kedisiplinan rohani. Ya. Jadi bagaimana stamina rohani kita akan tetap sehat? Caranya bagaimana? Yang pertama, bangun disiplin rohani pribadi. Ingat, pribadi secara apa? Secara sengaja setiap hari. Jadi jangan ada roh malasnya, jangan ada roh yang bosan. Ya, jangan bosan dengan Tuhan Yesus, jangan bosan memelihara, membangun stamina rohani kita. Karena ada satu waktu kita akan diperhadapkan dengan tantangan, dengan goncangan, dengan persoalan, dengan pergumulan yang besar kecil atau besar. Kita akan mampu mengatasinya, kita akan cakap untuk menyelesaikannya bersama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi stamina rohani kita harus bangun setiap hari, disiplin. Jangan ada bolos-bolos, jangan malas, ya, jangan excuse, jangan kendor. Ya, makanya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi jangan kita kendorkan spirit yang sudah kita bangun dari awal. Sehingga di pertengahan perjalanan hidup kita, pertumbuhan anak-anak kita terus mulai kendor, mulai malas membaca firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, beribadah. Jadi yang Tuhan mau di sini, kita terus menjaga stamina rohani, pelihara dengan cara kita membangun disiplin rohani yang terus-menerus setiap hari. Ya, Ibrani pasal, coba saudara buka Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 12, ayat yang ke-14 sampai 15. 2 ayat ini yang membuktikan kita akan serius di dalam membangun disiplin rohani kita, stamina rohani kita. Ibrani 12, ayat 14 dan 15 mengatakan begini, berusahalah, katakan gini, berusahalah. Ya, berarti ada usaha. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang yang membangun stamina rohaninya dan memelihara stamina rohaninya, dia akan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Siapapun, dimulai dari keluarga kita, kemudian sekitar lingkungan kita, kemudian seterus dan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Hiduplah
berdamai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, firman Tuhan bilang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah. Ya, tadi yang ayat 14, berusahalah. Kemudian ayat 15, jagalah. Setelah berusaha kita damai dengan semua orang, jaga kekudusan. Ayat 15, jagalah supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun, jangan sampai ada seorang pun termasuk anak cucu kita, ya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, Ibrani menasihatkan kita. Penulis Ibrani menasihatkan kita. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan atau keributan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi Ibrani mengingatkan kita bagaimana kita memelihara stamina rohani kita. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Kemudian jaga jangan sampai kita terus hidup dalam kepahitan. Karena orang yang hati yang pahit itu akan mencemarkan banyak orang, menularkan banyak orang. Kalau hari-hari ini hati saudara tidak benar, artinya saudara sedang mengalami stamina rohani yang tidak sehat. Perbaiki itu. Yang kedua, yang terakhir, caranya untuk kita bisa memelihara, menjaga stamina rohani. Yang kedua, disiplin rohani dalam hal ibadah. Ya, Tuhan ingatkan, disiplin ibadah itu juga harus disiplin. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan ibadah. Supaya apa? Stamina rohani kita tetap terpelihara, tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa mengalahkan semua goncangan, tantangan, persoalan, masalah apapun. Tapi orang yang tidak sehat stamina rohaninya gampang tersinggung, ya gampang marah, gampang emosi, ya gampang kalah, gampang menyerah. Kenapa? Karena iblis yang mengambil alih stamina rohani kita, ditelan oleh iblis. Karena iblis itu ingat, dia akan semakin rajin. Makanya Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena pekerjaan di dalam Tuhan, jeripayamu itu tidak akan sia-sia. Itu dahsyatnya firman Tuhan. Dan saya imani itu, saya yakini bahwa stamina saya pun ngalamin ini. Stamina rohani saya harus bangun setiap hari dengan sungguh-sungguh supaya ketika ada tantangan yang tiba-tiba menyerang, seperti pada masa tahun 2021 yang lalu, tiba-tiba serangan iblis itu menyerang, roh maut coba menyerang karena saya punya stamina rohani bersama istri itu kuat, kami bersepakat, kami punya Tuhan yang besar, kami bisa mengalahkan semua tantangan, sakit penyakit maupun serangan roh jahat, roh maut dalam kehidupan kami keluarga. Dan kami menang, saya percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi dua hal ini, ya itu sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat